Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan hamdalah kita bertutur sebagai bentuk tanda hamba bersyukur. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme di dunia ini, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, tak lupa kita hadirkan sang kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan, dan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Fatimah dari MTS Muhammadiyah 2 Kalibening, yang akan menyampaikan pidato berjudul Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sebagai ruh persyarikatan Muhammadiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru dalam kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Berbicara mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, ayat ini mengingatkan kita bahwa keberuntungan sejati tidak terletak dari harta maupun jabatan, melainkan sejauh mana kita menyeru dalam kebaikan dan mencegah dari keburukan. Amar ma'ruf berarti mengajak kepada yang baik, baik perbuatan maupun ucapan. Betul? Seperti contoh, mengingatkan teman untuk sholat, menjaga diri dari sifat khianat, menasihati teman untuk selalu taat, dan mengajak teman mencegah dari maksiat. Sementara itu, nahi mungkar berarti mencegah segala bentuk keburukan dan kemaksiatan. Islam tidak mengajarkan umatnya diam di hadapan kemungkaran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang punya peran dalam mencegah keburukan sesuai kemampuan. Jika tidak dilakukan langsung, maka setidaknya jangan ikut mendukung. Benar apa betul? Hadis ini menerangkan bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maksudnya apa dan bagaimana caranya? Sekarang kita berada di era 4.0, di mana teknologi digital sangat mempengaruhi manusia. Kemajuan teknologi tentu membawa dua sisi. Seperti pisau yang bermata dua, bisa menjadi alat kebaikan, tetapi juga bisa menjerumuskan pada keburukan jika disalahgunakan. Lalu, bagaimana caranya mengubah kemungkaran dengan tangan? Dengan tangan, kita bisa menolak dan menghapus konten maksiat. Dengan tangan, kita bisa membuat konten dakwah, edukasi, maupun motivasi Islami. Tetapi jangan sesekali gunakan tangan untuk menekan tombol like, share, atau komen pada konten yang mengandung kemungkaran, apalagi menyebarkan fitnah dan kebencian. Na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukankah kebaikan itu lawannya tidak baik? Otomatis ketika kita meninggalkan yang tidak baik,
akan menjadi baik. Jadi ketika mungkar ditinggalkan, maka akan menjadi kebaikan. Kapan baik itu jadi teladan? Ketika dikerjakan. Contohnya, jujur lawannya dusta. Ketika dusta ditinggalkan, jujur pasti akan muncul. Lalu bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah? Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus bisa: 1. Melakukan tugas dan perintah dengan ikhlas. 2. Mengakui kesalahan tanpa pembelaan. 3. Menjaga perasaan teman dengan penuh ketulusan. 4. Menolak godaan untuk mencontek saat ujian. Itulah ma'ruf yang dilakukan dan mungkar yang ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, coba kita renungkan, dunia ini penuh dengan godaan dan kemaksiatan. Jika bukan kita yang mengingatkan, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Kata hikmah dari sahabat Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah berkata, la tanzuruna ila manzuru, unzurna ila manzuru. Janganlah engkau melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakannya. Amanat yang ingin saya sampaikan ialah, jadilah generasi yang berani dalam menegakkan kebenaran, bukan hanya penonton di kalangan kebatilan. Jangan takut berbuat baik dan jangan diam melihat kemungkaran, karena diamnya orang baik akan membuat kejahatan tumbuh subur. Semakna dengan Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan, silent in the face of oppression, a silent approval of injustice. Diam di hadapan kezaliman adalah bentuk ketidakadilan. Ingatlah firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, dan kalianlah umat yang beruntung yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan menghindari dari yang mungkar. Semoga kita menjadi bagian dari umat terbaik itu, umat yang berani, lembut, dan penuh kasih dalam menegakkan kebenaran. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.